Saya Supihat dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isomerisasi ruang pada senyawa koordinasi. Sebelumnya, apa sih isomerisasi itu? Isomerisasi merupakan senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Jadi di sini rumus molekul sama, jumlah penyusunnya sama, tetapi secara strukturnya berbeda, dan perbedaan strukturnya tersebut mengakibatkan senyawa-senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Kemudian, apa sih senyawa koordinasi itu? Senyawa koordinasi merupakan suatu senyawa yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara atom pusat berupa logam dan suatu atom non-logam dari ligan. Atom non-logam ini disebut atom donor ligan yang kemudian mendonasikan pasangan elektron bebas untuk dipakai bersama-sama dengan atom pusatnya. Nah, di sini terdapat contoh isomerisasi. Yang pertama itu senyawa normal pentana, yang kedua senyawa 2-metil butana, dan yang ketiga senyawa 2,2 dimetil propana. Dari ketiga senyawa tersebut memiliki jumlah atom karbon sama, karbonnya yaitu 5 dan jumlah hidrogen yang sama yaitu 12. Jadi, dari ketiga senyawa tersebut memiliki rumus molekul sama yaitu C5H12, tapi ketika kita buat strukturnya ternyata berbeda strukturnya, dan dengan perbedaan struktur tersebut memiliki nama yang berbeda dan juga memiliki karakteristik yang berbeda pula. Dan ketiga senyawa tersebut, pentana memiliki titik didih yang lebih tinggi, dan senyawa yang memiliki titik didih paling rendah yaitu senyawa 2,2 dimetil propana, karena senyawa ini memiliki cabang 2, sedangkan 2-metil butana memiliki cabang 1. Hal itu yang menyebabkan 2,2 dimetil propana memiliki titik didih yang paling rendah. Nah, sekarang kita masuk ke isomerisasi ruang. Isomerisasi ruang merupakan senyawa-senyawa kompleks yang menunjukkan gejala isomerisasi ruang. Di samping memiliki rumus kimia yang sama, jenis ikatan antara ion pusat dan ligan-ligan yang ada juga sama, tetapi susunan dalam ruang dari ligan-ligan itu berbeda. Terdapat macam-macam isomerisasi ruang. Yang pertama, isomerisasi geometrik. Yang kedua, isomerisasi fasial meridional. Yang ketiga, isomerisasi lateral diagonal. Dan yang keempat yaitu isomerisasi optik. Yang pertama yaitu isomerisasi geometri. Isomerisasi geometri disebut juga isomerisasi cis-trans dan banyak dijumpai pada senyawa-senyawa atau ion-ion kompleks yang berbentuk bujur sangkar atau oktahedral. Dalam isomerisasi geometri ini, penyusunan atom-atom dalam ruang 3 dimensinya berbeda. Jadi, ikatannya sama, koordinasinya sama, menggunakan ligan-ligan yang sama, tetapi cara penyusunan dalam ruang 3 dimensinya berbeda. Nah, di sini terdapat contoh dari isomerisasi geometri cis-trans. Kita lihat senyawa pada sebelah kiri itu merupakan cis karena atom hidrogennya berada dalam satu bidang atau berdekatan, dan senyawa yang berada di sebelah kanan itu merupakan trans karena atom hidrogennya itu berseberangan. Dan untuk penamaannya, cis-transnya itu didahulukan, kemudian baru disusul dengan nama dari senyawa tersebut. Kayak misalkan di sini cis 2 pentena. Yang kedua yaitu isomerisasi fasial meridional. Isomerisasi ini hanya terjadi pada senyawa-senyawa atau ion-ion yang berbentuk oktahedral yang memiliki 3 ligan yang sama dan 3 ligan yang lain yang sama pula. Nah, di sini terdapat contoh dari fasial meridional. Fasial meridional ini terjadi pada kompleks oktahedral, jadi polanya itu 3-3. Nah, jadi pada senyawa fasial ini ligannya itu dalam satu muka. Kita lihat di sini NH3 itu kan dalam satu muka ya.
Terus meridional ini ligandnya dalam satu bidang, dalam bidang datar. Di sini NH3-nya itu dalam satu bidang. Yang ketiga yaitu isomerisasi lateral diagonal. Isomerisasi lateral diagonal ini akan melibatkan suatu kompleks di mana kompleks ini melibatkan suatu ligan yang kita sebut sebagai ligan organometalik. Kita lihat contoh dari senyawa lateral diagonal, dan senyawa siklik seperti ini dapat mendonorkan pasangan elektron bebasnya dan berkoordinasi. Kita perhatikan bagian kakinya. Pada lateral mirip dengan cis karena ligannya berdekatan. Jadi di sini CO-nya itu berdekatan, sedangkan pada diagonal mirip dengan trans karena ligannya berseberangan. Kita lihat pada senyawanya itu CO-nya itu berseberangan, dan syarat isomerisasinya itu harus ada kompleks organometaliknya. Nah, selanjutnya ada isomerisasi optik. Isomerisasi optik ini merupakan suatu senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Gejala isomerisasi optik ini timbul apabila suatu senyawa atau ion kompleks tidak dapat mengadakan penindih tepatan atau superimposition dengan bayangan cerminnya. Ciri suatu senyawa yang mempunyai isomerisasi optik yaitu mempunyai atom C asimetris atau atom C kiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Cukup sekian penjelasan mengenai isomerisasi ruang pada senyawa koordinasi. Terima kasih.